Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari trias politika. Trias politika merupakan pemahaman terkait dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Selanjutnya, sejarah trias politika. Doktrin ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704 dan Montesquieu pada tahun 1689 sampai dengan 1755. Dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government pada tahun 1690. Yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari Raja-Raja Stuart, serta untuk membenarkan revolusi gemilang tahun 1688, atau The Glorious Revolution of 1688, yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut Locke, kekuasaan negara dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya L'Esprit des Lois atau The Spirit of the Laws. Karena melihat sifat despotis dari Raja-Raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Dalam uraiannya, ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut ketiga jenis kekuasaan itu, haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsi maupun mengenai alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakannya. Konsep trias politika. Konsep trias politika merupakan ide pokok dalam demokrasi barat yang mulai berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan terdiri dari 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias politika menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu, dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik yang tidak terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. 3 macam kekuasaan menurut Montesquieu. Yang pertama adalah legislatif. Lembaga legislatif merupakan wakil dari rakyat ini dan diberikan kekuasaan untuk yang pertama, membuat undang-undang dan menetapkannya. Lalu, meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan ataupun yang sedang dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah eksekutif. Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan, yaitu yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain sesuai persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, mengangkat duta atau konsul. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain.
Yang keempat dan yang terakhir yaitu memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain pada warga yang berjasa untuk Indonesia. Tiga, yudikatif. Yudikatif mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai 1. Alat penegakan hukum. 2. Hak penguji material. 3. Penyelesaian penyelisihan. 4. Hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan asas negara. 3 macam kekuasaan menurut John Locke. 1. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. 3. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Sejarah pembentukan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipahami menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai trias politika, tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dan Undang-Undang Dasar 1945. Misal bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara, bab 7 tentang Dewa Perwakilan Rakyat, dan bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas trias politika dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi, pada masa demokrasi terpimpin, ada usaha untuk meninggalkan gagasan trias politika. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno, dikarenakan Presiden Soekarno menganggap sistem trias politika bersumber dari liberalisme. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem trias politika.